datang di podcast B3K, yaitu Berbincang Bersuara bersama Kominfo. Halo teman-teman pendengar podcast, selamat datang di episode spesial kita hari ini. Saya Putri Ayu Natasha dan rekan saya Tio Kairon Firdaus yang akan menemani kalian dalam diskusi hal menarik bersama narasumber kita, yaitu Ibu Dr. Apoteker Cikra Ida Nur Hamidah Safitri, Sarjana Farmasi Magister Science, dan Ibu Erna Fitriani, Magister Science. Beliau merupakan ahli di bidang pendidikan dan pengembangan kemampuan berpikir kritis. Nah, ini cocok sekali dengan tema kita hari ini, Ca, karena tema kali ini yaitu sangat relevan dan juga sangat penting, yaitu critical thinking sebagai kunci generasi muda untuk meraih prestasi. Di era informasi yang sekarang ini, yang dimana semua itu bergantung kepada meta AI dan juga komputer. Nah, bagaimana peran mahasiswa, cara mahasiswa untuk meningkatkan kualitas berpikir kritisnya. Nah, beliau merupakan ahli di bidang tersebut. Hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap prestasi akademik maupun akademik mahasiswa. Oke, dalam podcast ini kita akan membahas critical thinking, bagaimana critical thinking dapat dikembangkan, bagaimana peran pentingnya dalam dunia pendidikan, dan bagaimana generasi muda bisa memaksimalkan potensi mereka melalui kemampuan ini. Selain itu, kita juga akan menggali pengalaman dan tips dari ibu narasumber kita untuk membantu para pendengar mengasah kemampuan untuk berpikir kritis dalam kehidupan sehari-hari. Baik, di sini kami akan mengajak teman-teman semua untuk mendengarkan dengan seksama dan jangan ragu untuk mengirimkan pertanyaan atau komentar yang bisa kita bahas bersama di sesi tanya jawab nanti. Sebelumnya, saya akan membacakan CV dari narasumber kita hari ini kepada rekan saya, Tio Heran Firdaus. Dipersilakan. Nah, mulai dari Dr. Apoteker Ibu Cikra Ida Nur Hamidah, beliau merupakan salah satu dosen yang sangat berprestasi. Nah, berikut adalah pencapaian dan juga prestasinya. Beliau merupakan lulusan apoteker terbaik di PSPA USB di tahun 2012 dan juga merupakan lulusan cum laude S2 ilmu farmasi. Wow, cum laude 3. Semoga kita semua cum laude ya di sini ya. Amin. Di 2018 beliau juga mempertahankan posisinya sebagai cum laude dan lulusan termuda S3 ilmu farmasi di UGM Universitas Gadjah Mada. Di tahun yang sama 2018 juga merupakan dosen terbaik Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo. 2019 juga sebagai pegawai terbaik Yayasan Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo, dan di 2020 merupakan dosen terbaik Mobility Program PT Obat Inovasi. Banyak sekali pengalaman dan juga penghargaan yang beliau dapatkan. Semoga beliau menjadi contoh bagi kita semua mahasiswa, khususnya mahasiswa farmasi, untuk menoreh prestasi-prestasi yang membanggakan kita semua. Amin. Oke, selanjutnya CV Ibu Erna Fitriani, Magister Science. Beliau adalah lulusan S1 program studi pendidikan kimia dari Universitas Negeri Surabaya pada tahun 2016. Beliau juga lulusan S2 program studi ilmu kimia Universitas Airlangga pada tahun 2019. Dan saat ini beliau sedang menempuh program S3, yaitu Studi Ilmu Kimia di ITS Surabaya. Semoga semua bisa sampai kuliah di S3 ya teman-teman. Amin. Nah, saat ini beliau adalah dosen tetap di Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo sebagai dosen pengampu mata kuliah Kimia Analisa, Kimia Organik, Biokimia, dan Kimia Farmasi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai obrolan inspiratif ini dengan menyambut ibu dosen kita, Ibu Dr. Cikra dan juga Ibu Erna. Oke, kita masuk ke sesi diskusi kita ya. Baik, sebelumnya puji syukur alhamdulillah kita dapat dipertemukan pada sesi podcast kali ini. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Bagaimana kabar Ibu Cikra dan Ibu Erna pada pagi hari ini? Ya, alhamdulillah semangat
pagi hari ini? Oke, untuk pertanyaan yang pertama ini ditujukan untuk Ibu Cikra. Menurut Bu Cikra ini ya, bagaimana cara mengembangkan keterampilan berpikir mahasiswa yang kritis di kalangan mahasiswa agar mereka dapat mencapai prestasi yang maksimal? Seperti yang Bu Cikra tahu, kita kan sekarang kan untuk mendapatkan jurnal itu kan udah ada meta AI itu, kita gampang banget mengeluarkan informasi dari sana. Dan itu membuat mahasiswa ketergantungan sehingga mereka tidak berpikir, mereka tidak menggunakan critical thinking mereka. Nah, menurut Bu Cikra nih sebagai pemateri, sebagai penganalisa, bagaimana sih Bu cara meningkatkan critical thinking mahasiswa supaya mereka tuh bisa lebih inovasi, bisa berkreatif? Silakan. Ya, jadi ini juga sebagai media untuk sharing ya sebetulnya ya, karena kita kan ngobrol gitu kan ya. Saya anggap teman-teman mahasiswa itu adalah bagian dari teman-teman meskipun belum sejawat tapi nanti akan jadi sejawat gitu kan ya. Hanya waktulah ya yang akan menjawab gitu ya, hanya waktu juga yang akan menunjukkan ininya kapannya gitu. Nah, kalau kita bicara tentang critical thinking, kemudian adanya apa namanya AI tadi seperti disampaikan Mas Tio, sebetulnya kita udah terbantu banget gitu. Kalau saya sama Bu Erna mungkin selisihnya 1 dekade nggak ada ya Bu Erna ya, nggak terlalu jauh kalau saya sama Bu Erna. Adik kelas tuh masih oke gitu ya. Tapi kalau sama teman-teman mahasiswa yang sekarang kan memang rada jauh ya gapnya. Artinya ada generasi Z, ada generasi Alpha. Bahkan saya aja Z bukan gitu. Bu Erna juga bukan ya? Bukan, iya. Kalau kalian apa nih? Z apa Alpha? Kan sih. Z ya, Gen Z gitu ya, bukan Gen Z ya, tapi Gen Z gitu ya. Jadi memang ini berdampak sekali karena tadi yang disampaikan teman-teman mahasiswa banyak yang sudah ketergantungan gitu kan ya dengan adanya AI ini. Jadi harusnya kita lebih bijak menggunakan AI ini. Maka bagaimana untuk mengasah critical thinking di era gempuran gitu ya, di era gempuran AI di mana-mana gitu dengan banyak sekali software dan itu semua tersosialisasikan ya. Kalau buka Instagram gitu mau bikin KTI cuman semenit, itu kan langsung muncul gitu kan ya. Mau bikin ngerjakan tugas cukup dikedip mata udah langsung muncul gitu kan ya. Nah, itu yang perlu menjadi warning sebetulnya. Karena dengan kita bergantung seperti itu, critical thinking kita itu nggak jalan. Kalau kita betul-betul tidak bijak. Tapi kalau kita bijak itu bisa. Makanya coba teman-teman lihat ada namanya buku atau mungkin workshop gitu ya, pendampingan penggunaan AI. Jadi saat kita menggunakan AI, critical thinking kita juga tetap jalan. Contoh nih, misalkan teman-teman dapat tugas berikan gambaran mekanisme kerja dari obat anti diabetes mellitus. Kalau teman-teman tidak bijak, teman-teman hanya langsung menuliskan mekanisme kerja obat anti diabetes mellitus, iya kan? Gitu. Secara overall begitu, general banget yang ditulis. AI-nya nggak salah, dia akan jawab begitu-begitu aja, gitu kan? Secara general, dia hanya bicara tentang obat anti diabetes mellitus. Padahal yang dimaksud adalah bagaimana mekanisme dari golongan sulfonylurea, bagaimana dari golongan misalnya akarbose, bagaimana dari golongan alpha inhibitor, glukosidase kan gitu. Maka ketika kita menggunakan critical thinking kita saat menjawab pertanyaan tadi, yang akan kita tulis di AI bukan itu. Promnya bukan langsung to the point bagaimana mekanisme kerja obat anti diabetes, bukan. Maka yang akan kita tuliskan itu adalah bagaimana mekanisme kerja obat diabetes secara umum berdasarkan kelas terapi golongan sulfonylurea seperti itu. Itu kalau critical thinking kita jalan ya gitu. Makanya itu tadi jawabannya adalah kalau kaitan mengasah critical thinking di dunia akademik atau mungkin di teman-teman mahasiswa, mau tidak mau kita harus dapat ilmunya dulu. Nggak bisa kita langsung generalisir begitu, langsung kita pakai AI, nggak bisa. Kita harus tahu atau paham ilmu baseline-nya, dasarnya itu apa, baru kita aplikasikan. Jadi AI itu adalah untuk membantu. Kalau zaman kami dulu, saya sama Bu Erna untuk menjawab itu harus pergi ke perpustakaan. Itu paling ini banget ya, ideal banget seperti itu. Lalu kita terbantu dengan smartphone, ya kan? Dengan smartphone itu kita Google ya Bu ya, andalan kita ya, maaf ya Pak Google gitu ya. Artinya tidak hanya Google kan ya, banyak juga ya. Selain Google kan juga ada Bing dan kawan-kawan. Tapi kan yang familiar kita pakai kan itu gitu. Kita tinggal menuliskan aja gitu tadi mekanisme kerja apa aja, dia akan menjawab gitu. Tapi kita juga masih berpikir, iya kan gitu, karena jawabannya macam-macam. Beda dengan AI yang Gemini lah, yang ChatGPT lah, yang Meta AI lah gitu ya. Coba aja semalam saya baru melakukan ya, saya cek si Meta karena kalau lagi membunuh waktu gitu ya, kita pakai Meta yang di WA, yang di WhatsApp itu kan ya. Kita tanya Meta apa sih kepanjangannya IGRA, karena saya lagi proses ini ya, tanya IGRA
IDRA gitu kan, lagi bikin proposal IDRA. Dia jawab dong, Ikatan Guru Republik Amerika. So itu kan membunuh banget gitu, itu salah banget gitu kan. Jadi kalau kita tidak bijak, kita tidak punya dasar, tidak punya ilmu, ya kita akan terperosok gitu. Maka kalau kita mengasah critical thinking kita di dunia akademik, yang pertama ilmunya harus dapat dulu. Setelah ilmunya, kita harus, yang namanya critical thinking itu kan berawal dari apa sih? Analisis kan. Nah kuncinya adalah di analisis. Kalau kita sudah punya kemampuan analisis itu, maka AI ini akan membantu kita. Makanya kalau ada event tulisan bikin buku hanya dengan 1 jam saja begitu ya, itu bisa jadi kalau critical thinking kita jalan. Kalau enggak, kita hanya menuliskan aja tema buku, ya dapatnya kan poin-poin aja di Gemini atau ChatGPT. Itu sih. Jadi kalau mau tadi balik lagi ke discuss awal, bagaimana meningkatkan critical thinking di dunia akademik, pahami dulu ilmunya. Jadi kan kita bicara akademik, berarti kan ada ilmunya, ada mata kuliah lah kalau kita bilang subnya gitu. Pahami dulu basicnya, dasarnya gitu ya, harus punya baseline-nya itu. Kemudian yang kedua, dari hasil itu dianalisis. Nggak paham semua nggak apa-apa. Saya itu lulusan D3, tapi saya background adalah IPS. Maka yang saya ambil adalah kefarmasiannya. Jadi intinya aja nih, nggak perlu kita paham semua, karena kita juga punya kapasitas otak gitu ya. Jadi kalau kita sudah paham dengan basicnya, dengan baseline datanya, kita bisa mengembangkan itu. Dan satu lagi yang harus diasah adalah analisisnya. Kalau kita di kampus, ada di mahasiswa begitu ya, apa yang diasah dari analisis itu? Sebetulnya kami dari dosen itu kan ada yang namanya tugas, ada yang namanya membuat makalah, ada yang namanya membuat laporan praktikum. Itu adalah bagian untuk mengasah itu sebetulnya secara tidak langsung. Tapi sayangnya dari teman-teman mahasiswa adalah lebih handy-nya adalah copy paste gitu kan ya. Makanya kami pun dengan menghadapi anak zaman sekarang, Mas Tio, kita juga lebih critical thinking gitu ya. Jadi kalau ngoreksi tinggal jurnalnya di paper gitu aja ya Bu Erna ya, tinggal lihat aja mana yang sama, selesai gitu ya. Kami juga akhirnya kan dituntut begitu gitu ya. Kalian pintar, kita harus lebih pintar lagi mengatasi kepintaran kalian yang licik, misalnya begitu gitu ya. Itu sih kalau dari saya. Oke, baik, kesimpulannya berarti di sini critical thinking itu sangat perlu dibutuhkan Bu ya. Iya. Dan juga critical thinking itu bisa kita asah jika kita Betul. memiliki basic atau dasar ilmu yang kita pelajari gitu. Nah, tapi ya Bu Cikra ya, di era sekarang ini banyak mahasiswa yang mereka bisa critical thinking-nya dia jalan. Tetapi ada satu masalah nih, mereka terlalu ragu-ragu dan juga takut apakah apa yang mereka kerjakan itu benar atau salah. Padahal itu kan bukan masalah yang besar Bu ya. Betul. Toh sebagai Nomor dosen sekian juga lah ya, ya, itu nomor sebagai dosen sekian. juga nanti Bu Cikra atau Bu Eta juga akan memberikan revisi atau pembenaran. Nah, Benar. bagi mahasiswa yang untuk ragu-ragu nih Bu tentang revisiannya, tentang jurnal atau tentang makalahnya itu gimana Bu? Supaya Iya. mereka nggak ragu-ragu, supaya mereka nggak minder dan mereka ketergantungan gitu. Aku lihat jurnal kamu dong gitu. Sebenarnya mahasiswa tuh selalu benar nggak sih Bu Erna? Iya kan? Kalian mau bikin setingkah pola apapun, kalian akan tetap benar loh. Iya kan? Karena kami pasti akan memberikan nilai gitu kan. Jadi sebetulnya manfaatkan dong peluang kalian pasti benar gitu ya. Karena setelah kalian lulus tidak akan ada yang mau membenarkan kalian. Bahkan ketika benar bisa salah kan gitu. Maka kalau boleh sharing tadi, apa sih yang bisa kita berikan ke anak-anak gitu, ke mahasiswa kita supaya mereka pede dengan apa yang dia kerjakan gitu. Yang pertama adalah saya yakin semua Bapak Ibu dosen itu selalu support ya kan, dan open mind. Dan saya lihat kalau di Akademi Farmasi Mitra Setman di Sidoarjo, karena saya sudah berkeliling di beberapa kampus gitu ya, mulai dari kampus PTS kecil, PTS besar, PTN biasa itu gimana ya, PTN tapi yang biasa aja gitu ya, PTN yang besar yang artinya dia famous ya, dia masuk dalam 5 besar, misalkan 5 besar di nasional atau dia bahkan masuk di ranking dunia begitu ya, seperti di UGM atau kalau WRN ada di UNER, di ITS itu juga masuk begitu ya. Yang saya bilang bukan nggak maksud juga sih ya Bu ya, tapi saya nggak tahu rankingnya berapa gitu kan ya. Artinya sebetulnya kita ketemu dengan banyak model dosen nih Mas Tio, ya kan, ada yang dia modelnya memang begitu dia salah ya ada begitu. Tapi di Akfar Mitra Sehat itu saya lihat Bapak Ibu dosen semua open mind, sehingga teman-teman tidak perlu ragu ketika kami memberikan ruang untuk berdiskusi gitu. Jadi apa nih supaya teman-teman pede, kalian yakin bahwa kami adalah orang tua yang memberikan ruang untuk kalian, ya kan, ruang untuk berdiskusi, ruang untuk mengeksplorasi begitu, sehingga apa, teman-teman punya pede. Tapi Tio, itu tidak bisa hanya kita memberi ruang. Dari mahasiswa ini harus punya ini dulu, apa ya,
semangat, kemudian keyakinan, kemudian apa ya, kepedean, kepercayaan diri bahwa oke, dosen saya ini baik loh sama saya. Bu Cikra kelihatannya hanya nampak depan aja kok jahat gitu ya, tapi hatinya selembut sutera, misalnya kayak gitu ya. Jadi tidak hanya kami memberi ruang, tapi mahasiswa harus punya kepercayaan diri bahwa oke, saya percaya kok meskipun saya salah, Bapak Ibu akan mengarahkan kepada kami gitu ya. Jadi dari Bapak Ibu dosen juga memberikan ruang, dari teman-teman mahasiswa harus show up-nya ada kepercayaan diri untuk menunjukkan bahwa Bu, ini pekerjaan saya gitu. Tapi saya sering loh ngedapat kayak gitu, mesti ya kedapat mahasiswa yang Bu, saya sebisanya kayak gini deh gitu, atau saya mampunya kayak gini, selebihnya saya nggak bisa. Oh, oke, mari kita diskusikan bersama gitu. Itu semakin teman-teman sering bertemu dengan dosen terpapar begitu, kepercayaannya akan tumbuh. Berbeda dengan mahasiswa yang aduh aku udah takut menghindar aja gitu, beda lagi gitu. Karena itu adalah bagian skill yang harus diasah. Tahu mesin aki tahu semua aki, semakin aki itu dipakai, aki mobil, aki motor ya, semakin dia bagus top chair gitu. Semakin aki itu tidak pernah dipakai, dia aus. Akhirnya apa? Turun mesin, konsep. Itulah otak kita, itulah skill kita. Kalau kita tidak mengasah, ya, mengasahnya dengan apa? Itu manfaatkan dong kalian yang di akun Mitra Sehat atau yang ini tayang di YouTube nggak sih? Tayang ya. Oh, berarti yang mau gabung sama sekalian promosi ya. Yang mau gabung di akun Mitra Sehat, kalian ketemu dengan teman-teman yang support system oke, Bapak Ibu dosen yang memberi peluang lebih besar untuk ruang diskus dan bertukar pikiran, dan juga bahkan kita nggak jarang kan kita memberi ruang kesempatan untuk teman-teman menunjukkan kemampuannya bahkan ketika tidak punya kemampuan. Jadi ketika nggak ada kemampuan pun ya udah tunjukin aja, it's okay gitu. Dan harus ada kepercayaan diri. Jadi relasi sama hubungan antara mahasiswa dan juga dosen itu penting Bu ya, untuk kepercayaan diri juga critical thinking. Betul banget. Itu sesuatu yang apa sih, the power of passion, the power of feels ya kan. Kadang kita pernah nggak merasa aku nggak nyaman, jadi yang awalnya kita ceria hilang deh keceriaan itu ya. Pernah nggak yang biasanya mungkin Aca happy gitu atau Tio ngomongnya banyak, tiba-tiba di satu momen ketemu dengan kondisi yang bikin kalian stuck, jadi awkward gitu kan. Iya, lagi flat gitu ya, kayak gitu sih. Jadi bonding itu perlu banget. Oke, baik, terima kasih Ibu. Oke, selanjutnya saya akan memberikan pertanyaan untuk Ibu Erna. Bagaimana berpikir kritis membantu generasi muda menghadapi tantangan di era digital globalisasi, seperti yang tadi Ibu Cikra sampaikan, berupa AI, ChatGPT juga. Ya, jadi memang sekarang itu era digitalisasi luar biasa ya, betul ya. Banyak sekali GPT, kemudian dan lain sebagainya, AI dan kawan-kawan itu luar biasa menyerang generasi muda kita. Nah,
di era digitalisasi ini semua AI itu membantu ya dengan keterbatasannya masing-masing. Nah, tapi itu tadi misalnya kita dapat tugas, tidak apa-apa, kita selalu open untuk memanfaatkan AI karena memang tuntutan zamannya seperti itu. Itu fasilitas juga ya Bu Erna Nah. sebetulnya, daripada kita pergi perpus. Nah, Iya betul kan? itu. Dulu itu kita ngerunut jurnal itu satu-satu lewat Science Direct namanya, atau paling kalau versi Indonesia mungkin versi Schooler itu Schooler. gitu dikira-kira. Tapi kalau zaman sekarang ya banyak sekali. Itu pun belum dirangkum ya, Nah, harus dibaca baca. satu jurnal satu hari gitu. Jadi kalau pengen cepet dulu kita langsung lihat dari abstrak Iya, kesimpulan, abstrak kesimpulan seperti itu. terjemahan ya. Iya. Kalau sekarang kan ready to use ya kan, ready to see. Satu. Kalau sekarang kan mungkin bisa seperti ini ya promptnya. Tolong carikan 10 jurnal mengenai topik khusus gitu ya misalnya. Nah, kemudian carikan referensi, ringkasan, judul, beserta apa. Nah, kita perinci nanti dia akan keluar dalam wujud tabel. Nah, dari tabel itu kan kita langsung bisa yang pertama langsung tertuju langsung gitu ya. Tujuannya seperti apa. Kemudian yang kedua kita juga bisa menyingkat waktu kita. Nah, tapi kita nggak boleh semata-mata kita harus percaya sama apa yang diperoleh dari GPT karena GPT itu juga mesin seperti itu ya yang dibuat oleh manusia. Pasti dia memiliki satu keterbatasan seperti itu. Nah, gimana caranya kita mengatasi hal-hal seperti itu? Maka kita harus yang pertama berpikir kritis. Berpikir kritis itu memang kuncinya di analitis. Nah, analitis dalam artian kita harus cari referensi lebih lagi. Tapi kalau misalkan kita kurang mantep nih, bolehlah sharing sama dosennya, boleh diajak diskusi seperti itu. Bu, saya punya topik seperti ini, mari kita diskusi. Nah, boleh. Kalau misalkan sebelum ke dosennya, mungkin boleh ke teman sejawatnya, nah, atau rekanannya gitu ya. Tio, saya punya topik ini, yuk kita diskusi. Nah, itu mungkin diskusinya lebih bermanfaat. Betul. Ya. Ini dari saya seperti itu. Lantas berarti seharusnya itu kita tetap memilah dan memilih ya Bu. Nah, Kita juga betul. harus memiliki dasar. Jadi kuncinya sebenarnya di individunya masing-masing sih Mbak ya. Seberapa besar pun era digitalisasi, kita akan tetap bisa melalui itu asalkan kita mau beradaptasi dan juga berpikir secara kritis. Nggak boleh 100% langsung percaya seperti itu. Kita harus runut melakukan runtutan ya, atau membaca ulang seperti itu apa yang diberikan oleh mesin-mesin AI tersebut seperti itu. Untuk menurut Ibu, enak apa yang kita dapatkan ketika kita searching di AI seperti itu? Apakah itu tidak membuat generasi menjadi pemalas seperti itu sih? Ini tuh minusnya ya, minusnya memang berpikir kritisnya agak kurang tajam gitu ya, karena semua AI itu intinya adalah mempermudah semua kegiatan manusia seperti itu. Yang paling dialami oleh mahasiswa kan mungkin mempermudah untuk mengerjakan tugas, menyingkat waktu dan lain sebagainya. Jadi itu akan mengurangi kemampuan berpikir kritis dan juga mengurangi literasi dari mahasiswa itu. Nah, itu minusnya. Tapi kita sebagai manusia kita harus ambil positifnya, Mbak ya. Nah, misalkan yang pertama kita bisa persingkat waktu. Kemudian yang kedua kita lebih kalau promptnya itu lebih mendetail, lebih analitis seperti itu, maka ilmu yang kita dapatkan akan lebih banyak. Nah, tapi kita harus klarifikasi lagi, benar nggak sih yang diperoleh dari GPT kita seperti itu. Kita harus melakukan studi literatur lagi, melakukan diskusi lagi, misalkan dengan dosennya atau dengan teman-temannya juga boleh. Jadi ilmu itu akan semakin berkembang kalau nggak kita simpan sendiri, tapi kalau kita sharing dengan sesama. Karena dengan sharing itu kita akan bisa tahu seperti itu. Oh iya, saya kurangnya di sini, saya kelewatnya di sini seperti itu. Jadi itu akan lebih mengasah kemampuan berpikir kritis mahasiswa masing-masing. Menurut Ibu, tingkat pemahaman ketika kita melakukan searching atau membaca buku itu lebih enak
suatu keilmuan harus merujuk kepada textbooknya dulu. Meskipun textbook itu udah lampau sekali, tapi itu adalah dasar literatur yang kemudian kalau kita pegang dasarnya itu, kita bisa kembangkan kemampuan analisis kritis berpikir kita melalui searching selanjutnya gitu. Nah kalau kita tadi yang Bu Cika contohkan, kalau kita bicara tentang mekanisme kerja obat, ChatGPT akan bercerita secara umum. Padahal kita tahu kan obat anti diabetes golongannya ada berapa, anti hipertensi golongannya ada berapa. Harusnya kan kalau analisis kritisnya jalan harus berdasarkan per kelompok gitu, bukan secara umum. Nah, ChatGPT, kemudian AI gitulah, semua AI itu akan menjawab secara general. Nah, tadi Bu Ella sampaikan, semua adalah balik ke e-book, ke textbook atau ke primer literatur gitu. Sedangkan yang lain ChatGPT, meta analysis dan segala macam itulah, itu adalah bagian dari literasi digital. Itu tambahan, itu adalah tersier kalau kita bilang. Jadi kesimpulan dari dua pertanyaan yang diberikan kepada Ibu Cika dan Ibu Erna tersebut, mahasiswa harus tetap memiliki dasar dan harus Pegangan, berpikir ada kritis pegangannya gitu. sebagai pondasi gitu. Iya, ya, Bu. sebagai pondasinya adalah di harus situ. tetap memilah dan memilih di era Betul. digital ini. Betul. Jadi memang yang terakhir tadi mungkin saya menggarisbawahi Bu Erna ya, cek fakta istilahnya Nah. kayak gitu ya. Jadi cek fakta, cek kebenaran, cek original data itu bisa merujuk kepada primer literatur tadi, textbook atau undang-undang, atau mungkin itu adalah bagian dari penemuan riset gitu ya, jurnal publikasi ilmiah dan lain sebagainya. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, tadi kan kita berbicara tentang critical thinking dulu ya. Nah, sekarang kita berbicara tentang problem solving, bagaimana cara penyelesaian masalah tersebut. Seperti yang kita tahu, orang yang memiliki critical thinking itu bisa kesusahan dalam menghadapi sebuah masalah, problem solving. Apalagi seseorang itu tidak memiliki critical thinking, benar kan Ibu? Nah, jadi bagaimana hubungan antara critical thinking bagi seseorang dan juga penyelesaian masalah? Apa itu? Walaupun orang itu memiliki tingkat critical thinking yang tinggi. Oke, jadi mungkin kalau saya resume itu tadi hubungan antara critical thinking dengan problem solving Iya, ya. seperti materi yang Bu Cika sebelumnya sampaikan. Jadi kan kalau kita bicara critical thinking itu, kita kan hal yang paling utama adalah menganalisis ya. Setelah menganalisis, kemudian kita sudah tahu hasil analisisnya, lalu kita punya rekomendasi gitu ya. Oh, ini habis itu what the next gitu ya. Kira-kira apa yang harus saya lakukan? Muncullah list to do-nya gitu ya. Muncul list, dari list itu selanjutnya kan kita pertimbangkan mana, kalau kita bicara mana banyak manfaat, mana mudorotnya gitu kan. Setelah itu baru kita ambil kesimpulan atau kita ambil satu keputusan. Conclusionnya adalah, oh ya, saya sebagai decision maker, saya ngambil keputusan ini nih, jadi yang kita lakukan gitu. Setelah itu kita evaluasikan hasil pengambilan keputusan kita tadi udah benar apa belum kan gitu ya. Nah itu kan runtutan critical thinking Mas. Dari mulai kita melihat, kemudian memahami, lalu menganalisis, lalu mendistraksi untuk mendapat suatu opsi-opsi penyelesaian gitu ya. Jadi kalau kita tidak punya critical thinking, maka kita tidak bisa nemu yang namanya problem solving. Sedangkan problem solving itu adalah apa? Putusan, cukleannya, sambungannya dari yang tadi opsi atau solusi. Itu kan problem solving gitu ya. Jadi ketika kita tidak mampu menganalisis, kita tidak mampu melihat bagaimana ini yang seharusnya terjadi, kita tidak mampu mengambil suatu beberapa opsi, kita nggak bisa menyelesaikan masalah gitu. Jadi kalau kita tidak mengasah kemampuan menganalisis, analisis itu kan bukan kata dasar Mas. Analisis itu adalah kata kerja yang kita bisa lakukan bahkan ketika kita bangun tidur, baru melek itu sudah analisis gitu ya. Melek gitu ya, bangun tidur, buka mata, kita lihat jam gitu ya. Kalau kita tidak ada analisis, habis lihat jam ya udah tidur lagi, atau kita langsung bangun tapi tidak ada yang akan kita lakukan gitu. Tapi ketika kita punya analisis, ketika kita melek, kita bangun tidur, oke, pukul 5 setelah ini saya akan melakukan ini. Kalau saya tidak bangun tepat waktu, maka perjalanan saya akan terhambat, maka akan menghambat beberapa pekerjaan atau aktivitas kegiatan saya lainnya gitu. Itu akhirnya kan kita terasah seperti itu. Jadi kita memang harus membiasakan itu ya. Bahkan itu di luar akademik yang saya cerita tadi ya. Maka belum di akademik gitu ya, masih hidup sehari-hari gitu. Maka ini yang saya bilang, jangan selalu menunggu bahwa critical thinking itu harus pada
eh, Pendidikan. pendidikan, perkuliahan. Enggak. Tahu Bob Sadino? Jangan-jangan nggak tahu ya mereka ya. Generasinya Iya, Bob Sadino siapa itu gitu ya. Bob Sadino itu lulusan SD. Ya mungkin nanti tanya sama orang tua, orang tuanya itu. Bob Sadino itu lulusan SD, tapi beliau entrepreneur ya benar kan? Beliau entrepreneur yang luar biasa. Yang saya garis bawahi adalah lulusan SD tadi. Artinya proses akademiknya berakhir di mana? SD, Sekolah dasar. gitu. Sekolah dasar itu apakah sudah belajar tentang critical thinking? No, ya, enggak. Mereka hanya belajar tentang apa ini, apa itu. Tanpa berpikir mengapa ini, mengapa itu, jauh mengapa. Bagaimana ini aja belum berpikir, hanya apa ini. Makanya kalau SD dulu ada nggak begini? Ini Ibu Budi, ada gitu nggak? Iya. Masih ada lah ya. Oke, Habis baik. ya, kebiasaan. Iya, jadi lebih ke arah ini apa begitu, tanpa selanjutnya titik ini apa gitu. Bob Sadino lulusan SD yang hanya belajar tentang ini apa itu apa, tetapi beliau mampu mengasah critical thinkingnya sehingga beliau menjadi entrepreneur yang berhasil punya sekian ratus pegawai. Nah, kemudian pegawainya ini pada S3, profesor semua juga ya. Profesor itu dalam artian beliau itu punya institusi pendidikan. Nah, di situ kan udah pasti ada profesor gitu kan ya. Berarti kan ini miliknya Bob Sadino nih gitu kan ya. Nah, beliau menyampaikan, ketika saya punya peluang untuk bersekolah, saya pasti akan bersekolah gitu. Sayangnya saat itu saya tidak punya peluang gitu. Sehingga ini menyampaikan apa yang syarat makanannya apa. Jadi putus SD itu ya jangan ditiru gitu ya. Kalau dengan putus SD saja sudah mampu mengeksplorasi, maka bagaimana ketika Anda menjadi lulusan mahasiswa? Harusnya lebih daripada Bob Sadino. Bob Sadino yang hanya lulus SD, dia punya pabrik, dia punya entrepreneur, dia punya institusi pendidikan, maka Anda yang lulus D3 nih misalnya Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo, lebih 3-4 kalinya dari Bob Sadino kan. SMP, SMA, kuliah harusnya 3 kalinya itu. Berarti Anda harus lebih critical thinking dan lain sebagainya. Kalau kita bicara matematika, oke, jadi critical thinking jangan tunggu kuliah dong, ya kan? Jangan tunggu sekolah dong, enggak. Anda melek mata bangun tidur itu udah critical thinking. Bahkan ketika Anda dihadapkan dengan permasalahan yang ada di rumah, contoh nih nggak dapat uang saku dari orang tua, loh ini kan udah analisis ya, kenapa saya nggak dapat uang kan gitu kalau kita mau ini. Jadi mulai itu adalah dari rumah, mulai itu dari diri kita sendiri yang tadi Bu Erna sampaikan. Dimulai dari diri sendiri ini hidupnya di mana? Rumah. Udah mulai dari rumah Anda. Saya yakin Tio, Caca pasti sudah punya problem sendiri-sendiri. Nah, itu adalah momen bagaimana Anda melakukan atau mengaplikasikan yang namanya critical thinking. Tadi yang saya bilang dari analisis sampai yang namanya opsi sampai decision maker tadi itu adalah teorinya. Silakan itu dilaksanakan gitu. Nah, kalau ini sudah jadi, maka ketika ini dibawa ke ranah pendidikan Tio, itu pasti bisa. Kenapa di kampus ada tugas? Kenapa di kampus ada project? Ada project baik itu project berkelompok ataupun mandiri. Kenapa di kampus nanti di semester akhir? Tio, semester berapa? 2. Oh, masih jauh ya. Tapi boleh lah, ini enjoyable. Nanti habis itu ya silakan dihadapi gempuran ya. Ada yang namanya KTI, ada yang namanya PKL. Itu dalam media kalian mengaplikasikan betul-betul yang namanya critical thinking di end process education. Jadi critical thinking yang udah diasah bangun tidur melek tadi ya, nah itu akan dibawa sampai hari yang kuliah, ya kan? Kuliah ketemu yang namanya tugas-tugas, ya kan? Itu bagian dari critical thinking. Lalu akhirnya dongnya apa, dare-nya apa, KTI atau karya tulis ilmiah atau skripsi kalau di S1 ya. Nah itu kalian tahu teorinya seperti apa, kalian mempraktekkan bagaimana praktikumnya atau hasil penelitiannya, lalu muncullah yang namanya pembahasan, ya kan? Nah ini adalah wujud critical thinking di bidang akademik, dan pasti kalian akan melalui itu semua, gitu. Jadi nggak usah tunggu jadi mahasiswa kan, critical thinking. Ya, nah, jadi orang pun butuh critical thinking, iya kan? Kalau kita mau jadi orang yang punya visi dan misi. Kalau kita nggak punya visi misi, ya udah bangun tidur nggak usah mikir apa-apa, untung begitu ya, sampai jadi kayak apa ya nggak tahu. Itu sih. Jadi Keren ya kalau kita bahas ya. critical thinking yang nggak ada habisnya soalnya. Benar, nggak ada habisnya. Karena itu tadi critical thinking itu adalah skill yang harus dimiliki orang bernafas. setiap individu ya. Setiap individu dan masih bernafas. Bahkan tidur aja tubuh kita ini kan masih bekerja ya kan, alam bawah sadar kita bekerja. Dan critical thinking
tertulis apa enggak ya gitu lah, saya nggak tahu. Tapi itu penting banget ketika bekerja ya kan Mbak Yana ya. Kalau kita udah di tempat kerja, dunia itu kejam Ferguson ya. Jadi kita mesti critical thinking itu benar-benar kita pegang kemana-mana gitu. Ya kita kerja bener aja masih salah, apalagi kita kerja nggak bener kan gitu. One day kan pasti pernah lah kerja nggak bener, misalkan nih harusnya kita datang jam 7 kayak saya tadi harusnya setengah 8, ternyata di jalan ada macet dan lain sebagainya. Saya harus berpikir lagi kan nih gimana saya on time nggak atau gimana, harusnya saya udah datang harus cek clock dan kawan-kawan. Nah itu bagian dari critical thinking. Kalau kita nggak punya skill ya, nggak punya critical thinking, kita nggak bisa problem solving tadi nih, ya kan? Tidak bisa Nggak bisa benar, nggak bisa mengeksekusi, nggak bisa mengevaluasi apakah kita udah benar apa belum nih gitu kan. Nggak bisa lagi menjadi orang yang selalu melangkah menjadi lebih baik dan baik setiap hari gitu. Baik Ibu, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan terakhir untuk Ibu Erna. Bagaimana pendapat Ibu tentang mahasiswa yang tidak memiliki visi misi? Nah, oke. Penting banget itu nggak punya visi misi ya. Berat nih, berat. Dia juga Ya. tidak berpikir kritis. Gitu ya. Jadi kuncinya tuh setiap orang visi misi tuh harus ya, Mbak Mas ya, Mbak Caca, Mas Tio gitu ya. Visi misi itu harus ya. Kenapa? Saya ke depan tuh harus apa itu jelas gitu ya. Jangan kan gitu. Kalau biasanya saya lihat kehidupannya orang lain sukses gitu ya, dia itu punya plan seperti jam sekian saya ngapain, jam sekian saya ngapain, jam sekian saya harus ngapain, sampai nanti tidur, mulai bangun tidur sampai tidur itu dia plannya itu jelas. Well prepared. Nah. Ada well prepared. Jadi dari situ tuh terlihat ya visi misi orang itu harus punya, karena kalau kita nggak punya visi misi maka kita nggak akan tahu tujuan apa sih yang pengen kita capai gitu. Nah kalau kita nggak punya tujuan, yaudah mana-mana akhirnya melebar seperti itu. Nah critical thinking itu juga dasar untuk menentukan satu visi misi hidup kita seperti itu ya. Misalkan visi misi yang paling dekat ya untuk Mbak Caca, Mas Tio, kemudian Mbak Mas mahasiswa lainnya gitu ya. Yang pertama misalkan saya harus ini kuliahnya harus giat ya, sehingga saya bisa dapat prestasi yang maksimal. Prestasi yang maksimal itu berbagai macam artinya ya, apakah itu prestasi akademik yang didapatkan atau macam-macam ya, tapi umumnya adalah prestasi akademik. Nah untuk mengejar prestasi akademik yang maksimal itu tadi saya harus ngapain nih, misalkan seperti itu. Oh iya, saya harus studi literatur dulu ya, saya harus mengerjakan tugas dengan maksimal, mengerjakan kuis, project dan lain sebagainya seperti itu. Dan saya juga harus mentaati semua aturan kampus sampai saya lulus nanti, sehingga saya dapat IPK yang maksimal. Nah di lain IPK yang maksimal juga harus mendapatkan ilmu gitu ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah critical thinking itu sebenarnya semakin tinggi pendidikan kita ya Bu Citra ya, sebenarnya bukan selain ilmu yang didapat, itu adalah skill kita yang juga dilatih gitu ya, Dan kesabaran. dan kesabaran. Iya loh, kesabaran ya Mbak. Iya, dari sini tuh satu ilmu yang saya dapatkan, oh ya, semakin tinggi pendidikan seseorang itu adalah pribadinya sebenarnya yang makin dibentuk gitu ya. Salah satunya pribadi untuk berpikir kritis itu tadi. Jadi makanya biasanya yang sukanya gosip-gosip gitu ya, atau sukanya apa-apa, nah berbeda pembahasannya ya. Ketika seseorang itu berpikirnya semakin maju ya, maka dia akan semakin berpikir seperti itu, gimana sih caranya misalkan dalam satu institusi kita mengembangkan satu institusi itu lebih besar lagi. Nah beda lagi pembahasannya. Oh ya, misalkan di TikTok yang tren FYP apa gitu. Nah mungkin itu juga critical thinking ya, tapi itu kurang bermanfaat. Nah semakin tinggi pendidikan seseorang, habitnya atau pribadinya yang dibentuk itu akan semakin berpengaruh. Nah balik lagi ke critical thinking. Jadi itulah yang diberikan oleh dosen-dosen kami gitu Citra ya, untuk membentuk satu pribadi itu agar bisa berpikir kritis. Nah berpikir kritis itu tidak semata-mata diberikan gitu ya, oh iya ini waktunya mata kuliah Critical berpikir thinking. kritis gitu ya. Merenung gitu kan, berpikir kritis, mata kuliahnya diem gitu
3T ya, tertinggal gitu, salah satu di Indonesia Timur. Saya datang ke sana, kampusnya luar biasa, D3 loh ini juga, luar biasa banget, naik turun, pokoknya tidak terjamah gitu ya. Saya memang diminta ke sana karena salah satu institusi itu harus punya catatan visiting lecture itu yang memang minimal adalah sudah di S3 begitu. Saya datang ke sana karena memang teman saya yang mengakomodir institusi itu, dan saya bercerita tentang satu hal. Saya bercerita tentang satu hal ini karena sudah berdampak begitu. Jadi saya cerita bulan Februari kan ya. Ini sekarang bulan Juli lah, awal Juli lah ya. Artinya kan perkuliahan itu awal semester dan ini sudah end semester. Kalau kita kan udah mau selesai, kalau di tempat lain kan sudah selesai gitu kan ya. Nah, ternyata setelah saya akan menyampaikan hal ini itu berdampak. Maka penting rasanya untuk saya sampaikan kaitan visi misi tadi. Jadi anak-anak di 3T itu dia nggak punya visi misi. 10 mahasiswa 8 seperti itu. Yang penting dia kuliah aja, habis itu dia kerja terserah aja mau di mana gitu ya. Yang penting setelah kuliah mereka kerja gitu aja. Ada yang juga mau PNS Bu gitu aja. Oh itu udah lumayan punya visi misi. Ada yang dia nggak tahu lagi mau ngapain gitu. Maka mahasiswa yang seperti itu gitu, kita harus mengarahkan gitu. Mengarahkannya dengan apa? Panggil dulu karena ini sudah saya terapkan gitu. Jadi saya waktu D3, saya kan bukan orang farmasi. Jadi saya rasanya benci dengan farmasi dan segala prosesnya, praktikum dan kawan-kawan, aduh itu rasanya menyebalkan gitu ya. Tapi saya harus melalui kan gitu. Berarti saya berhitung. Lalu kalau saya nggak suka farmasi, saya mau jadi apa? Itu juga bagian critical thinking loh sebenarnya gitu kan. Tapi itu harus disulut memang, harus ada yang bertanya. Akhirnya waktu itu saya di 3T saya bertanya, oke, kalian ini pengen apa sih sebenarnya gitu. Ternyata ada yang pengen kaya, ada yang pengen intinya kaya aja, duit aja nih orientasinya duit. Oke, kita harus mengarahkan ke arah perduitan itu. Nah kembali ke cerita saya. Jadi waktu saya D3 saya bukan orang farmasi, tapi saya tahu ketika saya lulus saya akan jadi ahli media farmasi gitu kan ya. Nah, jadi saya tulis di situ yang pertama, dan ini ternyata yang dinotis sama teman-teman saya waktu saya S2 dan S3. Saya punya catatan, tapi sayangnya saat ini catatan itu hilang seiring dengan waktu gitu ya. Saya punya catatan tahun target gitu. Jadi 2000 waktu itu saya lulus 2008 ya. 2008 saya jadi D3 farmasi gitu. Tapi saya nih kayaknya nggak passion saya D3 farmasi. Saya harus melanjutkan lagi gitu. Karena orang tua saya tidak ada yang D3 gitu kan ya. Waktu itu kan image-nya D3 itu beda ya Bu. Bahkan sampai sekarang kan begitu ya teman-teman ya. Image-nya tuh beda. D3 ini apa gitu katanya gitu kan. Padahal mereka nggak tahu D3 itu skillnya luar biasa ternyata. Dan saya sudah mengalami itu. D3. Lalu kayaknya saya nggak bisa deh cuma D3. Saya harus sekolah lagi. Saya punya target dari D3 ke S1, saya tuliskan, oke lah 2 tahun lagi. Saya cari info, kira-kira dari D3 ke S1 nambah berapa tahun gitu. Berarti 2008 saya lulus, 2010 saya lulus S1. Lalu 2011 saya lulus apoteker, 2012 saya lulus S2. Lalu saya tuliskan lagi waktu itu terlalu mulus ya, nggak tahu hidup itu keras gitu ya. 2012 saya lulus apoteker, 2013 saya lulus S2. Saya tulis 15, 16, 17 itu ya. Harusnya S3, tapi di dalam S3 itu kan secara akademik ya. Di bawahnya saya tulis saya pengen punya rumah, pengen punya motor sendiri ya maksudnya ya, pengen berhaji. Umroh itu saya tulis yang di S2 kalau nggak salah, karena harapan saya kan saya udah apoteker udah dapet duit nih gitu kan. Nah itu saya tulis sampai akhirnya targetnya adalah sebelum usia 30, di N-nya itu saya tulis sebelum usia 30 saya sudah S3, saya punya rumah meskipun cicilan. Tambahin ya, rumah aja kan rasanya miliarder, dari mana saya gitu, cicilan Bo ya, KPR pula gitu ya, rumah cicilan, motor paling nggak sudah punya, mobil cicilan dalam kurung gitu. Memang waktu itu saya lupa menuliskan menikah gitu ya, jadi terlewat akhirnya. Tapi itu adalah bagian untuk kita mulai memiliki yang namanya visi. Nah, misi itu kan bagaimana kita mendapatkannya kan. Nah, untuk mendapatkan S1 di tahun itu saya harus melakukan apa? Tadi yang Bu Erna sampaikan, saya harus bekerja keras untuk belajar. Lalu saya sadar diri dong, nilai saya tuh yang kimia, farmasi itu jelek banget ya. Jelek banget, C, rantai karbon. Ya, C. Aduh, apa nih yang harus saya lakukan? Oh, saya punya strategi gitu. Mata kuliah seperti pendidikan agama, ya kan? Terus apalagi bahasa Indonesia. Zaman dulu itu ada yang namanya mata kuliah ISBD. Ya, seni budaya. Seni budaya. Oh, waduh, itu kan 3 SKS gitu. Saya akan ngetol di situ. Saya harus dapat A. Untuk apa? Bales yang C tadi. Karena saya sadar diri saya nggak bisa perbaikin gitu. Makanya saya harus punya strategi
strategi gitu. Jadi mata kuliah yang serasa saya bisa dan serasa bisa merayu dosennya, nah gitu ya, saya akan targetkan itu dapat A. Saya hitung-hitung, akhirnya saya bisa lah dapat IPK yang cukup untuk melanjutkan ke S1. Di S1 pun juga demikian, hidup itu tidak mulus gitu ya. Saya di S1 dihina betul gara-gara saya tidak ngerti farmasi. Maka itu adalah titik tolak, titik awal kebangkitan saya untuk belajar farmasi. Oh, saya orang farmasi harus bisa. Nah, selama S1 itu saya betul-betul belajar untuk akhirnya tadi yang dibacakan oleh Mas Tio, sanggup saya untuk apoteker karena saya tidak mau dihina gitu. Sehingga saya luluslah menjadi lulusan terbaik yang waktu itu ya susah banget untuk didapetin gitu ya, atau mungkin enggak gitu ya. Nah itu, jadi itu bagian yang saya lakukan. Ini kertas itu saya tempel, pindah kos saya tempel lagi, pindah kos saya tempel lagi, dan saya tempelnya di mana? Bukan di pintu, bukan. Kan kalau kita tidur zaman kos itu di bawah ya Bu. Kalau kos saya itu di bawah dinding. Jadi melek itu sudah lihat nih. Oh iya, ingat dong mau males ya Allah katanya mau pengen punya mobil gitu ya, bangun-bangun gitu. Jadi itu yang mungkin kebetulan saya tidak disulut gitu ya. Tapi ketika saya datang ke 3T tadi yang saya cerita awal, saya mengajak anak-anak ini untuk duduk bersama. Yang awalnya duduk di kursi, sudah nggak perlu kursi, ayo kita duduk bareng-bareng. Kita tanya, kamu pengennya jadi apa? Saya itu pengen kaya Bu, saya itu pengen yang satu, saya itu pengen jadi istri aja Bu, udah males saya hidup kerja keras katanya gitu. Oh baik, istri yang bagaimana? Istri siapa? Istri dokter. Oh baik, mari kita rumuskan bagaimana cara menjadi istri dokter. Ya Anda harus berkualitas dong, masa mau dokter sama yang tidak berkualitas kan gitu. Jadi setiap tujuan ini pasti punya. Itulah kalau teman-teman, nah ini mungkin nanti difasilitasi SEMA, DEMA barangkali ya, setiap anak di Akbar Mitra Sehat harus punya visi misi dituliskan. Nah lewat penulisan itu kita bisa akhirnya itu mengasah, itu bagian critical thinking loh. Ketika kita ngajak kumpul ya Bu Erma ya, kamu jadi apa? Dia kan berpikir, jadi apa ya aku ya, nah kan gitu kan. Nah kemudian kita nih bagian untuk apa ya, menstimulasi gitu, sehingga outputnya dari kegiatan itu adalah apa? Setiap anak yang saya di 3T tadi, ketika saya pulang mereka sudah punya targetnya. Nah kemarin saya kebetulan video call sama teman-teman dan ngisi materi kuliah tamu juga di tempat mereka. Saya tanya, ada nggak progresnya mereka? Mereka sangat happy. Mereka bilang apa? Ada Bu, saya nilai ini jadi bagus. Ada Bu, nilai yang saya nggak bisa ini akhirnya saya gempur dengan nilai yang lain gitu. Ada Bu, saya sekarang ada yang memang dia pengen dia dari keluarga yang tidak mampu, dia orientasinya betul-betul uang. Dia bilang, kalau farmasi ini memberikan saya uang ratusan juta Bu, untuk ibu saya sakit waktu itu, saya akan lakukan. Tapi kalau tidak, saya akan melakukan hal lain untuk mendapatkan uang ratusan juta untuk membiayai ibu dan anak adiknya waktu itu. Oke baik, berarti kamu harus jualan juga, nggak bisa nih kamu, ya kan normal-normal aja kayak teman kamu ya. Kamu harus jualan juga, nyambi-nyambi, bikin ini, bikin itu. Dan surprisingly, itu yang bikin saya nangis kemarin, kayak terharu gitu. Bu, saya udah Bu, saya jualan ini, saya juga online ini, saya ini. Ya nilai saya pas-pasan, it's okay, nggak apa-apa. Tapi kamu dapat uang nggak dari situ? Dapat, oke. Itu artinya progres. Progres itu adalah dari apa yang dia tidak melakukan hingga dia melakukan. Yang awalnya dia nggak tahu visi misi apa, saya bodo amat Bu, yang penting saya mau kaya. Oh itu tujuan, itu visi. Yuk kita susun misinya dengan baik dan benar. Jadi kalau ada mahasiswa yang nggak punya visi misi, sebetulnya enggak, pasti ada targetnya dia apa gitu. Nggak ada yang dia bilang, enggak lah aku kayaknya mau gini-gini aja, enggak. Dalam hati kecil pasti ada. Ketutup rasa malas dulu ya. Ketutup rasa males gitu. Nah males itu sih memang nggak percaya diri. Tapi lebih dari itu sebetulnya adalah mau percaya diri, mau tidak, mau malas atau tidak, ketika kita melihat dia punya tujuan, aku pengen apa aja, itu udah jadi kayak satu titik sinar gitu loh tuh. Tapi kalau dia bilang enggak, aku udah nggak, udah kalau kayak gitu jangan bawa ke psikolog kayaknya. Dia mungkin butuh bimbingan rohani juga gitu ya. Ada sesuatu lah pasti kan yang menyebabkan dia sampai benar-benar patah arang kayak gitu. Kalau Tio pengen apa? Coba. Kalau rencana saya ya Bu ya, habis D3 ini kan orang tua minta saya untuk lanjut kerja aja. Tapi kan saya punya ambisi kalau mau sekolah lagi gitu. Mau sekolah lanjut, lagi. ya. Tapi Endpointnya mau apa? Endpointnya apa? Oh, ini bukan masalah cita-cita, enggak ya. Ini bebas. Oh saya mau jadi apoteker yang sukses contoh. Oh enggak, saya mau perwira TNI karir misalnya, kan banyak kan. Nah kayak gitu apa kalau saya mungkin Bu ya, karena ambisi ini mungkin saya akan menghabiskan waktu untuk ke pendidikan dulu sehingga saya memenuhi ambisi saya. Kalau udah passion saya udah di pendidikan, udah stop, saya baru mencari passion lagi kayak kerja atau apa. Oh iya, berarti emang fokusnya yang di pendidikan Iya, nih, saya harus lebih dari ini nih. Betul. Oke, nanti akan. Kalau Caca? Kalau saya ke bisnis sih Bu. Oh, ke bisnis. Gak pengen jadi istri yang di rumah
aja gitu, enggak. Memang pengen bisnis, pengen punya usaha yang besar gitu. Walaupun banyak kata orang itu kalau cewek itu ngapain kuliah sekolah tinggi-tinggi kan gitu ya. Itu salah Bu ya. Itu benar-benar banget. Cewek itu harus punya kelas, Iya, punya iya. modal, juga Benar. harus modalnya nggak cantik doang Bu. ya. Benar. Bagaimana Otak ibu itu juga. nanti ya, karena dia besok nanti Menjadi madrasah pertama iya, juga. madrasah Betul pertama juga, banget. bagaimana cara mereka mendidik anak. gitu juga. Benar. Bahkan saya pun ya, nanti mungkin kalau Bu Ena ini senior saya lah kalau udah bilang anak ya kan, karena dia beranak lebih dulu gitu kan ya. Kalau kita bicara anak dan keluarga ya, setinggi apapun ya strata kita, itu tetap kita rasanya memang harus sekolah itu dalam artian harus punya ilmu gitu loh, bagaimana mendidik, bagaimana boro-boro mau mendidik ya, boro-boro jangan mendidik dulu gitu. Anak lahir procot itu perlu diopeni gitu. Bagaimana anak GTM, iya kan, nah itu luar biasa. Nah kalau kita nggak punya semangat gitu untuk selalu belajar, please kalian terutama yang ibu ya Tio, tapi ayah juga demikian sih sebenarnya, cuman kan yang mendampingi hampir ini tuh kan ibu gitu kan ya. Kalau kita nggak punya dasar ilmu itu dan kita nggak punya critical thinking, aduh mau jadi apa anak-anak kita. Karena kan juga banyak kasus Bu ya, ibu-ibu anaknya sakit ini dia bingung, Iya. nggak bisa ngapain, mau diapain. Lihat TikTok dong, Iya. lihat TikTok dong, oh Ujung-ujungnya ini anak- dikasih apa gitu kan. Anaknya sakit sedikit gini-gini dia dihubungkan dengan hal-hal yang nggak Iya, masuk akal. ada yang Padahal nggak masuk akal. si ibunya ini dia nggak tahu cara untuk mengenangannya gitu. Betul. Padahal cuma anaknya bisa dibilang kejang karena demam gitu. Ya berarti di situ poinnya Iya. tadi bahwa critical thinking itu nanti akan terbawa Kemanapun melekat. Baik kita menjadi orang tua besok Iya. ya. Jadi sekolah itu bukan melulu ilmunya aja ya Bu Citra ya, Benar. tapi Pelajaran pribadi hidupnya. dari individu itu sebenarnya juga dibentuk. Salah satunya critical thinking itu Benar. tadi. Nah, kalau misalkan ibu tadi seperti itu berarti satu yang perlu disoroti kurang critical thinkingnya. Critical thinking tidak terasah secara optimal. Iya gitu. Kita harus membenahi diri dulu ya Bu, Benar, sebelum benar. kita terjun ke jenjang selanjutnya. Apapun jenjangnya ya, mau menikah, mau sekolah lagi ya, mau Kita bekerja. juga harus memperbanyak pengalaman. Betul sekali. Boleh tambahin Bu? Boleh. Aja boleh pinjam pulpennya. Oke. Ini kan cuma pulpen ya biasa kan. Mm-mm. Tapi saya ingat satu kata dari Bu Citra, kalau pulpen ini menjadi salah satu tombak, salah satu senjata buat kita critical thinking. Karena kalau kita mengetik, itu akan terhapus sedemikian rupa dengan tombol delete itu Bu ya. Iya benar Sedangkan banget. Bu Citra beliau bilang bahwa kalau kita menulis itu akan tertancap di dalam otak kita, Benar sehingga itu akan banget. selalu terbawa 2-3 hari atau bahkan sampai Sampai kemudian depan. Betul banget. Jadi- Setuju nggak Bana? Setuju. Ini pulpen bukan sekedar pulpen, tetapi Yes. juga sebuah alat untuk membantu kita berpikir Benar banget, kritis. gitu. benar banget ya sepakat. Jadi yang satu alat kecil yang bisa kita bilang nggak berguna ini Saat menjadi ini, modal kita Bu ya, benar. modal kita untuk sukses ke depan. Jadi jangan sepele harus tulis tulis tulis. makanya semoga selalu ingat ya, Ibu Citra sampai teriak-teriak kemarin juga gitu ya waktu saya bimbingan UKOM gitu ya. Jadi ke kakak-kakak yang mau lulus itu, jadi kalau diterangkan cuma oh iya kemudian lihat handphone searching, enggak saya nggak butuh itu, saya butuh kalian menulis dengan bolpen, berhitung itu bukan dengan kalkulator apa itu tutul bukan, tapi adalah menulis hesrek tulis angka 2, tulis pembagi, tulis perkalian, itu yang akan melekat gitu. Jadi dan itu terbawa. Saya pernah cerita di kelas Tio rasanya kan, yang namanya buku OOP zaman dulu ya, barangkali nanti ada yang melihat di era zaman saya pasti tahu obat-obat penting karyanya Chan siapalah itu ya saya lupa, Tan Han Chai kalau nggak salah itu ya. Iya, sebar meskipun nggak ngerti Tan Han Chai itu penulisnya. Waktu saya tadi cerita S1, waktu saya S1 saya direndahkan, salah satu dosen wali saya bilang D3 kamu nggak akan pernah bisa jadi apoteker, karena D3 itu dididik menjadi seorang pekerja, bukan pemikir. Itu saya ingat betul tahun 2009 atau 10 awal saya dibegitukan. Saya bilang, Bapak, saya tidak marah, saya tidak benci, tapi saya akan buktikan saya bisa untuk menjadi seorang apoteker. Dan saya S3 dulu dong dibandingkan Bapak. Wow. Gitu. Balas dendam. Tapi positif berarti. Iya, balas dendam Nah, positif. pada proses itu Tio
saya cuman pegangannya buku yang namanya OOP itu. Mungkin saya cerita, saya lupa di kelas berapa. Buku OOP itu saya baca dari lembar ke lembar, saya tulis pakai bolpen, intinya apa, kan gitu ya. Kalau kita bicara mekanisme kerja, OOP itu buku farmakologi, teman-teman ya. Jadi saya cerita bagaimana terjadinya hipertensi itu saya pakai bolpen. Habis saya baca buku itu, saya pakai bolpen. Saya rangkum bagaimana skemanya, dan itu saya sampai katam sekitar 400 lembar halaman di OOP itu. Bikin jurnal sendiri Bu ya. Iya, dan itu melekat sampai sekarang. Saya bisa cerita tentang golongan ARB, ACE, apa segala macam. Bukan karena saya belajar waktu apoteker, nggak cukup waktunya belajar itu. Apoteker waktunya kita praktis kan, kita di rumah sakit kan gitu. Itu saya pelajari ketika saya S1, ketika saya betul-betul di titik terendah, saya dianggap tidak mampu. Saya belajar satu buku itu saja untuk bisa ibaratnya itu menjawab semua pertanyaan yang ada di farmasi. Itu jadi bolpen tadi balik gitu ya, bolpen tanpa bolpen atau pensil yang kita gorek-gorek ya itu nggak bisa, karena mekanisme belajar yang optimal adalah membaca, mendengar, menuliskan, melafalkan ya, ojo lali, diwoco lalu diomong lagi. Makanya nanti di semester akhir ada setoran hafalan. Setoran hafalan itu yang anak bimbing saya selalu bilang ngomong A, I, U, E, O. Jadi jangan terlalu cepet, jangan pula yang nggak suka. Harus diomong dan banter. Makanya yang tidak hafal saya suruh ke perpus atau saya suruh kemana, cara ngapalnya diwocok, bukan diresapi. Kalau diresapi itu kan ya apa itu? Model belajar apa hilang? Itu model belajar yang tidak mendidik seperti itu. Tidak ada metode belajar begitu kalau memang mau sukses. Anda jangan berpikir jadi warga negara asing yang penuh dengan gizi cukup dengan melihat langsung makceling. Saya di Belanda sekian tahun, saya lihat teman-teman saya jam 7 datang kantor, 9 cafe break, 12 makan siang lunch, jam 3 cafe break lagi, jam 5 pulang. Mereka canggih, bikin jurnal batut-batut. Kita mau ikut model gitu ya tepar ya kan, sadar diri karena kita belum mumpuni seperti itu. Maka ketika teman-teman sedang cafe break, kita ikut cafe break, tapi ketika teman-teman tidur, kita harus optimalkan belajar kita. Dengan cara apa? Sadar diri juga. Gen kita bukan gen keju, bukan gen susu ya. Kalau saya zaman kecil sih makan yang namanya menangi ikan asin, menangi yang akeh nasi timbang lauk menangi yang nasi campur bakso ya kan, tidak boleh ditiru. Iya tuh, kuahnya bakso ya kan, lauk mie, lauk goreng, somai, pentol gitu kan ya. Masih menangi begitu loh ya, jangan disamakan dengan yang perkejuan tadi. Ya orang barat gak pakai goreng-goreng gak masalah. Prof Stella wamen Saintek Dikti itu saja sadar diri karena dia produk Indonesia, dia masih mengandalkan yang namanya bolpen. Meskipun suaminya bule udah nggak pakai bolpen, dia kan tinggal copy paste suaminya. Atau mungkin lingkungannya di Tiongkok sana yang sudah memang, tapi Tiongkok itu masih pakai bolpen, masih. Kayaknya semuanya pakai bolpen. Iya. Meskipun teksnya Iya masih, jadi jangan sampai cuman copy paste di dalam nggak bisa. Cuma berbeda dan lebih bidang literasinya aja Yes, ya. bener banget. Literasi yang kurang juga, kita juga kurang Ya, kita juga. betul banget. Kompleks ya, kita bicara critical thinking sampai tutup keju bareng ya. Daging kita semua dia. dong, isinya daging semua. Iya, betul. Nah, jadi itu teman-teman pesan atau pertanyaan dan juga jawaban dari kedua pakar ahli kita dari bidang critical thinking dan juga problem solving. Nah, semoga apa yang kita bicarakan ini bermanfaat Bu ya. Amin. Semoga Ya. isinya daging semua. Betul. Dan juga para wanita, para cewek-cewek di sana, jangan pernah ragu, jangan pernah takut untuk berpendidikan tinggi Bu ya. Betul. Beliau adalah contoh-contoh yang patut kita syukuri dan kehadirannya. Perlu kita ikuti jalannya karena beliau merupakan salah satu ibu rumah tangga yang hebat. Yang dimana beliau mengurus anak, juga mengurus mahasiswa, juga mengurus suami. Tolong ya. tentunya. Kalau suaminya Iya. nggak diurus kan dia dimarahin. Nanti dipek orang. Nah, baik Ibu, mungkin ada kesan dan pesan sebelum kami Iya, menutup atau- podcast ini. Bu Erna dulu boleh? pakai pantun boleh ya. Oh, iya. Nanti bilang cakep ya. Iya. Cantik dong, cantik ya. Ke pasar Krian beli ikan dari Cantik. dimasak enak pakai petis. Cantik. Mahasiswa Akbar Mitra Sehat Sejati berpikir kritis. Cantik. Cantik.
mau lihat Bu Eno apa gitu, jadi saya mikir juga, apalagi critical thinking juga ini apa gitu. Tapi yang saya mau tekankan cuma satu, jadilah mahasiswa, jadilah generasi muda yang efektif, efisien, adaptif. 3 ini aja kalau kalian udah bisa melakukan ini, dunia ada di genggaman. Ya, jadi efektif bekerjanya, efisien berpikirnya, adaptif skillnya. Jadi sepanjang perjalanan kalian kalau kalian adaptif, dunia itu tidak ada susahnya untuk digenggam gitu ya. Jadi efektif, efisien, dan Adaptif. Baik, terima kasih sudah mendengarkan episode kita pada hari ini tentang critical thinking sebagai kunci dalam kehidupan generasi muda untuk mencapai prestasi bersama. Semoga pembahasan ini membawa wawasan dan menginspirasi kamu semua untuk terus mengusahakan kemampuan berpikir kritis dalam setiap langkah kehidupan. Oke, ingat ya, bahwa pendidikan itu bukan tentang keberuntungan dan juga bukan tentang itu Bu ya, kemauan kita Bu ya. Tapi pendidikan itu bisa kita dapat dari manapun. Seperti tadi yang Bung Sente tadi, beliau cuma lulusan SD, tetapi beliau mampu mendirikan lapangan pekerjaan, mampu sukses, bahwa itu menjadikan salah satu bukti bahwa pendidikan itu tidak hanya kita dapatkan di bangku kelas saja, bangku SD, SMP, SMA, kuliah. Kita bisa mendapatkan pendidikan dimanapun kita, asalkan kita mau, asalkan kita niat, dan asalkan kita memiliki ambisi untuk itu. Oke, jangan lupa untuk terus berlatih, jangan lupa untuk terus asah pikiran kalian dan tidak mudah menerima informasi yang mentah-mentah Bu ya. Ini yang bahaya banget. Harus tetap memilah dan Iya. memiliki informasi tersebut. Walaupun di era modern sekarang, di era meta AI sekarang. Oke, sampai jumpa di episode yang berikutnya. Tetap semangat dan terus kembangkan kemampuan berpikir dalam prestasi kita.